Halo sayang, Halo, kamu lagi ngapain? hmm? Kamu lagi apa? Lagi habis dari pasar. Ngapain? Beli apa? Beli kelapa. Ini obrolan kedua berarti. Duh, bulan kedua. Hmm, Katanya setiap hari Minggu. ya nggak apa-apa, biar cepet. Oke. Kamu beli apa di pasar? Di pasar beli apa? Tadi beli kelapa. Mak suruh aku beli kelapa. Buat itu loh, buat jualan tuntuman. Kan harus banyak kelapa banyak. Tadi beli 4 gelondong kelapa 4 gelondong ya? buat jualan. Nah, kalau biasanya kan kalau satu buah itu kan sudah dibelah-belah, itu namanya juga satu buah. Kalau satu gelondong kan nggak ada yang Oke. gagal paham. Anak pulang jam berapa anak? Pulang nanti ini hari apa? Ini hari Rabu. Hari Rabu berarti pulangnya jam 10. Seperti biasa. Senin sampai Kamis itu jam 10. Nanti Jumat jam 9. Berarti kamu punya waktu luang, waktu ngobrol ini berapa menit? Bisa sampai 7, 8, 9, 10, 2 jam setengah. 2 jam setengah, lama sekali guys. Ya nanti di skip toh, males motong ya. Oke. Nanti itu aja sejam saja, soalnya aku mau masak. Mau Nanti masak apa? Kalau anak kita pulang sekolah nanti sudah ada makanan. Kamu mau masak apa? Mau masak sayur bening. Sayur bening. Sayur bayam. Sayur bayam dicampur sama jagung. Jagung manis. Suka jagung manis. Kita ngobrol apa? Ngobrol apa? Waduh, sinyalnya. Gimana sih motor? Ini sinyalnya kok ya nggak bagus tadi ya, menghubungkan ulang ya. Coba diulangi lagi. Enggak, mungkin tapi lagi lag. ini sudah lancar kembali. Biasanya nenek diulangi lagi nanti nggak nge-lag. Tapi malah sinyalnya lebih seling. Tapi ini sudah bagus. Kita akan ngobrol tentang sudah sepi orang di sini, tenang sekali. tentang anak saja ya. Oke. Kemarin kan kamu bilang anak kita di
dinakali orang, dinakali anak tetangga gitu ya. Iya. Nah itu gimana ceritanya? Kok bisa? Nah menurut Ceritanya anak kecil kan biasa atau saling ejek-ejekan. Nah, yang anaknya tetangga itu gemes gitu loh sama ibu. Soalnya ibu mengejek gitu. Jadi gemes, jadi dia saking gemesnya itu sampai mukul. Saling ejek-ejekan dulu, terus yang anaknya tetangga itu nggak tahan diejek, nggak apa ya, nggak bertahan lama untuk saling mengejek. Akhirnya dia mukul. Kalau ibu kan nggak ada cara mukul-mukul, ya ejek-ejek saja. oh begitu ya. Kok aku sebut nama anak kita? Maksudnya? Nah ini kan apa ya, masalah seperti itu kan menurutku sangat penting. Enggak ya, yang menjadi highlight dalam pikiranku yang sangat perlu digarisbawahi untuk sekarang ini dalam mendidik anak kecil itu apa ya, kita menurutku yang paling penting itu lebih mengutamakan mental psikologis gitu. Jadi di umur 5 tahun itu sebaiknya atau seharusnya kita itu lebih memupuk atau menjaga atau menumbuh kembangkan mental anak terlebih dahulu, maksudnya supaya mereka memiliki mental atau psikologisnya lebih kuat gitu. Karena apa ya, karena tekanan hidup di era modern ini sangat tinggi sekali menurut saya. Di era modern maksudnya di era media sosial yang saya katakan itu, kalau kita tidak benar-benar apa ya, menjaga atau melatih mental anak kita itu, saya khawatir kurang bisa bersaing di masyarakat nanti sih. Menurut saya seperti itu. Menurut saya sih. Menurutmu gimana tentang seperti itu? Iya, yang seperti yang kita alami, mentalnya. Nah, masih itu terkait apa ya, terkait tentang pendidikan, terkait tentang bisa membaca atau tidak, terkait itu menurut saya nomor 2 sih maksudnya. Jadi yang pertama itu menjaga sisi psikologis agar tetap aman, agar tetap apa ya, tidak terjaga gitulah intinya, maksudnya tidak memiliki trauma psikologis di masa kecil yang akan mengganggu di masa dewasanya gitu. Jadi kita sebagai orang tua itu harus benar-benar menjaga perhatian gitu, maksudnya perhatian yang saya maksud ke orang tuanya sendiri yang harus sadar bahwa seperti ini boleh, seperti ini tidak boleh. Contohnya seperti sering memarahi anak. Yang saya maksud memarahi itu dengan meninggikan suara, dengan nada yang terlalu tinggi gitu, terdengar keras gitu di suara anak, itu menurut saya juga mengganggu sih. Soalnya apa ya, apalagi tipe-tipe karakter yang sedikit sensitif gitu. Maksudnya kan ada orang yang karakternya agak sensitif kayak gitu kan, yang
baru dikasih omongan udah merasa, jadi orangnya itu perasa banget. Nah kayaknya tuh anak kita juga seperti itu deh. Menurutmu gimana sih? Yang aku kan di sini ya, jauh ya dari kamu, aja nggak melihat langsung gitu. Nah kayaknya itu anak kita itu lebih mirip ke aku deh daripada ke kamu. Kayaknya ya. Menurutmu gimana? Kalau menurutku kalau apa ya? Jadi saya mas teman sekarang. Gimana? Menurutmu gimana? Aku mau bertanya. Jadi lost Enggak ada saya ini kan video kan? suaranya sampai sini. Ya kan kalau video kan memang otomatis loudspeaker. Masa video ditaruh di telinga? Ya dipelankan dulu. Udah saya pelankan karena di samping ada orang. Di kamar. Itu loh, aku bingung. Kalau orang yang apa biasanya yang orang-orang dahulu itu yang ada orang mental kuat, itu kenapa dulunya juga dia dikeras sama orang tuanya tapi mentalnya masih kuat aja gitu loh. Terus juga sama orang tuanya juga tidak mendendam, tidak apa, tapi malah juga sayang. Itu gimana? Iya memang ada hal-hal yang bisa dikecualikan ya, karena memang hal-hal seperti itu tuh menurutku itu faktor keturunan itu sangat apa ya, bukan sangat sih, tapi ada pengaruhnya, berpengaruh lah gitu. Aku juga kemarin baca kalau ayah itu menurunkan sifat, terus bentuk mata, terus bentuk rambut, bentuk kebotakan rambut, terus ya itu intinya ada sifat yang menurun, karakter seorang ayah yang menurun ke anak. Tapi secara kayak menurut pendapatku pribadi, aku belum bisa menyimpulkan, belum pintar untuk menyimpulkan bagaimana sifat atau karakter anak kita. Enggak memang gimana ya itu kalau marahin kadang cuek, kadang juga ada rasa sensitifnya. Maksudnya bukan dimarahin sih, jangan gitu loh. Kata-kata jangan itu kan sering terdengar, sering menyeletuk, bahkan aku kalau mau ngerem itu nyeletuk sendiri gitu kalau kata-kata jangan. memang betul apa ya keturunan, ya jelas lah apa keturunan, faktor keturunan gen itu sangat berpengaruh sekali ya, bukan hanya lingkungan ya. Jadi yang memang berpengaruh itu gen keturunan. Nah masalah apa lingkungan yang di dalamnya menyangkut cara pengasuhan orang tua terhadap anak itu mungkin kayaknya tidak berpengaruh besar lah ya kayaknya. Walaupun tidak, kalau kamu kan tadi menyebutkan kalau apa pengasuhan orang tua itu tidak berpengaruh besar kan, yang kamu mencontohkan tentang orang tua yang apa metode pengasuhannya agak lebih keras tapi tetap anaknya tetap lebih apa ya, tetap baik-baik saja kan. Lebih berani kan. Itu warna juga nakal gitu, maksudnya enggak kok menciut gitu. Nah kayak seperti itu memang faktor keturunan ya, walaupun memang faktor
faktor pengasuhan anak, misalnya faktor keturunan itu kita anggap faktor intern, faktor dari dalam. Nah, faktor di luar, ekstern, faktor yang di luar keturunan itu contohnya pengasuhan anak, lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, itu kita anggap faktor ekstern gitu. Itu memang faktor eksternal itu memang aku nggak tahu maksudnya apakah udah ada penelitian atau belum tentang faktor eksternal itu apakah berpengaruh banyak atau tidak, tapi menurutku ya, ini hanya pendapat saja, menurutku memang sama-sama berpengaruh besar, walaupun mungkin ini tidak terjadi pada semua kasus ya, mungkin ada pengecualian, tapi nah, kita persempit saja pembicaraan kita pada anak kita. Kalau anak kita itu kayaknya tipenya sih memang dia mirip seperti ayahnya ya, mirip seperti aku. Dia agak perasa gitu, gampang merasa gitu. Gampang merasa itu maksudnya diomongi sedikit ya gampang baper lah, intinya seperti itu. Nah, kalau kita menghadapi anak semacam memiliki karakter semacam itu, sebaiknya mungkin kita lebih menyesuaikan gaya pengasuhan kita terhadap dia gitu. Misalkan jangan terlalu membentak, jangan terlalu memarahi gitu, karena memang belum pantas lah, saya rasa belum pantas kita memarahi anak yang berada di bawah umur 5 tahun gitu. Menurutku gitu sih. Gimana sih menurutmu? Aduh, merasa bersalah ini. Ya santai saja, namanya juga manusia, kadang lupa, kadang inget, santai aja. Tapi kan Ibrahim sudah kan saya sudah tidak bisa mengulang lagi mas. Ya, yang lalu biarkan berlalu, kita perbaiki hari ini gitu, kita rencanakan masa depan gitu dong. Jadi apa komentarmu tentang Halo? Iya. Gimana komentarku cuma kadang kan emosinya juga meletus. Nah itu kayaknya tantanganmu di situ. Itu sama sih, sama kayak aku. Aku di sini itu memiliki masalah pribadi. Masalah pribadi yang saya maksud apa? Masalah dengan diriku sendiri. Kadang aku kurang bisa mengontrol diri tentang di masalah pekerjaan. Kemudian kurang bisa mengontrol diri dengan dia masalah-masalah pribadi tentang menyangkut diriku gitu loh. Nah, masalah itu tantangan untuk diriku, bagaimana saya menyelesaikan tantangan-tantangan itu. Begitu dengan kamu memiliki tantangan, yaitu mengendalikan emosi ketika menghadapi anak. Nah, itu tantangan dalam rumah tangga. Kalau kita tidak bisa atau kita kurang bisa memanajemen emosi diri sendiri, kan akan berimbas pada rumah tangga kita gitu. Seperti contohnya kemarin itu, saya butuh waktu untuk sendiri. Sayang, aku jangan diganggu dulu, aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Saya agak ada masalah dengan diri sendiri gitu. Itu maksudku ya seperti itu. Saya tuh berpikir, kenapa saya tadi melakukan ini, kenapa saya melakukan seperti ini, saya harusnya begini, saya harusnya melakukan ini, tapi kenapa saya melakukan ini. Bodoh sekali dengan diri saya sendiri gitu. Dan saya nggak mau dirimu tahu tentang itu gitu. Nah, ini masalah saya sendiri, jadi saya minta tolong waktunya gitu sih. Nah, gimana dengan dirimu? Nah kan
kalau kamu diam kan kamu marah sama aku, baper. Gimana ulangi coba, tadi macet suaramu. Kan biasanya kalau kamu sedang marah sama saya, Kok macet sih, suaranya nggak makanya jelas sih. Ulangi Masa? lagi coba. Halo. Ini udah jelas. Masalahnya kamu biasanya kan kalau marah kan seringnya diam sama saya kan. Nah, aku beranggapannya itu kamu sedang marah sama saya. Terus sayangnya juga gimana nih kok suami diem, apa sih yang membuat saya salah di mata dia gitu loh. Begitu ya. Walaupun itu kamu sering membuat alasan saya mau tidur, saya mau butuh waktu sendiri, itu kan dulunya seringnya kan kamu juga marah sama aku gitu loh. Sedang menenangkan diri untuk diri sendiri itu sangat jarang sekali. Jadi saya tidak percaya kalau kamu menenangkan diri untuk diri sendiri karena ada masalah pribadi kamu. Seringnya kan kamu kan marah dengan saya. Oke, aku bisa menangkap maksudmu sih. Obrolan kita jadi melebar ke sana malah ya. Padahal tadi membahas tentang psikologis anak. Ya karena kamu bahas itu, aku juga ingin bahas itu dengan cara pandangku. Itu kan dengan cara pandangmu, tidak sesederhana itu, Mas.